Selamat sore Bapak Ibu Guru semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sehat. Baik, jumpa lagi kali ini dengan saya, Gung Asri, pada pertemuan kursus Guru Coach Esensial pertemuan keempat kali ini. Baik, sebelum kita melangkah pada materi hari ini, saya ingin cek mic dulu untuk memastikan keamanan komunikasi kita, sehingga kita dapat saling memperhatikan, mendengarkan antara saya dan Bapak Ibu Guru semua. Saya juga mohon agar berkenan Bapak Ibu Guru semua untuk menyalakan kamera sehingga saya dapat melihat dengan jelas wajah-wajah semangat Bapak Ibu Guru. Demikian juga Bapak Ibu Guru dapat melihat kehadiran saya di sini. Baik. Saya akan cek mic dulu. Saya akan mulai dari Bapak Firman. Bapak Firman, apa kabar sore hari ini? Wow, ini sedang di sekolah atau sudah di rumah, Pak? Oh, masih di sekolah ya. Wow. Semoga nanti lancar sampai akhir, Pak. Dengan Ibu Tita, apa kabar Ibu Tita? Sehat, Ibu? Wah, Alhamdulillah ya, bisa sehat. Baik. Halo, Suster Agnes. Apa kabar, Suster Agnes? Baik. Puji Tuhan sehat ya, Suster. Terima kasih atas kehadirannya. Baik. Wow, luar biasa ya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, saya tetap menunggu perhatian dari Bapak Ibu guru semua. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke materi yang keempat, apakah ada mungkin hal-hal yang masih ingin diklarifikasi untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya? Jika ada, saya persilahkan bisa bertanya langsung atau menuliskannya di kolom chat. Wow, pertanyaan yang luar biasa ya dari Bu Novi. Wah, keren banget ini pertanyaannya. Terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Semoga eh, pertanyaan Ibu Novi juga mewakili pertanyaan Bapak Ibu guru lain yang memiliki pertanyaan namun mungkin belum sempat ditanyakan, tapi sudah terwakili oleh Ibu Novi. Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaannya, Bu? Atau malah lebih bingung atau sudah jelas? Oh, sudah jelas ya, Ibu Novi. Terima kasih. Apakah masih ada di belakang Ibu Novi? Oh, Pak Firman mengatakan sinyalnya agak gangguan, jadi beliau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Wah, pertanyaan yang premium ini, Pak Firman. Apakah jawaban saya mewakili atau menjawab pertanyaan Pak Firman? Terima kasih Pak Firman. Baik. Apakah masih ada? Jika tidak ada dan Bapak Ibu guru sudah siap mengikuti kegiatan sore ini, silahkan jempol Anda. Saya menunggu jempol Anda. Baik. Wow, jempol dari sudah sebagian besar. Saya masih memperhatikan Ibu Tuti belum bereaksi. Apakah di sana ada kendala atau oh ya sudah bisa. Oke, sudah ketemu jempolnya Ibu. Ternyata jempolnya tadi masih ketinggalan ya. Baik, baik. Terima kasih. Senang sekali atas semangat Bapak Ibu guru semua. Semoga nanti apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Baik. Pada sore hari ini kita akan membahas materi baru yang keempat yaitu tentang
skor, mendeteksi gejala dan penyebab. Baik, yang pertama kita akan membahas nanti apa itu skor, kemudian mengapa penting untuk kita pelajari. Untuk mempermudah kita semua belajar, saya ingin menyajikan PowerPoint. Semoga Bapak Ibu guru sudah siap ya. Baik, saya akan share screen. Apakah ini sudah terlihat Bapak Ibu guru? Apakah sudah terlihat di laptop ataupun di HP Bapak Ibu guru semua? Wow, terima kasih kalau sudah terlihat. Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sore hari ini kita akan belajar tentang skor, mendeteksi gejala dan penyebab. Apakah itu skor? Sebelum itu, coba sekarang Bapak Ibu guru perhatikan gambar berikut ini. Wow, kita lihat ya, siapa yang fokus, siapa yang baru setengah, atau mungkin ada kendala penglihatan seperti itu. Silahkan diperhatikan, di zoom, dilihat pakai kacamata. Wah, banyak sekali ya caranya. Baik, jika Bapak Ibu sudah menemukan tulisannya, saya hitung sampai 3. Silahkan nanti di hitungan ketiga Bapak Ibu guru menuliskan apa tulisannya. Jangan di-enter dulu ya, nanti dicontek sama yang lain. Kita bersamaan ya. Sudah siap? Ketika hitungan 3 nanti di-enter bareng-bareng. Oke, siap. 1, 2, 3. Wow, langsung sekalian. Nah, Pak Firman sudah menuliskan your eyes. Wow, Ibu Tuti menuliskan what your eyes. What your eyes. Oke. Pak Yohanes menuliskan what do your eyes see? Oke, Ibu Novi menyampaikan bahwa your eyes see. Oke, kita lihat ya. Oke, ini menunjukkan apakah kita sudah bisa melihat sesuatu yang sama-sama, ada sesuatu yang jelas di antara sesuatu yang sama. Oke. Saat kita lihat perhatikan sama-sama ya, apa sih sebenarnya yang tertera di sana, tulisan apa ya? Oke, 1, 2, 3. Wow. Jadi apa yang terlihat di sana adalah what do your eyes see? Oke. Baik. Jadi coaching itu sendiri seperti ini ya, ada satu pola-pola tertentu di dalam gambar yang mungkin belum terlihat. Namun dengan coaching kita akan bisa melihat dengan lebih jelas segala sesuatu yang belum jelas. Demikian juga kita sebagai seorang guru ya, Bapak Ibu, dalam anak-anak itu sudah tersurat gitu dalam ada pesan tersurat dari Tuhan bahwa dia itu akan menjadi apa sebagai kodratnya, dia menjadi apa. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memperjelas. Ya, jadi sudah ada, cuma tinggal ditebelin aja gitu. Seperti tulisan ini. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu guru, tugas kita sebagai guru itu adalah memperjelas tulisan-tulisan yang masih samar, pesan-pesan Tuhan yang masih terlihat samar, kita membantu memperjelas lebih cepat gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah ya, ibaratnya bibit jagung gitu. Jadi anak-anak itu ada bibit jagung, ada bibit padi. Kita nggak bisa mengubah hasil. Kalau memang bibitnya bibit padi, ya nanti panennya padi. Cuma kita sebagai guru bisa memproses jagung atau padi itu bisa lebih besar buahnya, bisa lebih subur, lebih enak, mungkin lebih cepat panennya, lebih sehat. Seperti itulah tugas kita sebagai seorang guru, menebalkan. Ya, oke, baik. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apakah mungkin ada yang masih perlu diklarifikasi?
Jika tidak, saya akan lanjutkan tadi kita akan membahas tentang skor. Apakah itu skor ya? Apa sih itu skor gitu. Kalau dulu baru menjelaskan, saya membayangkan skor ini nih, skor ini apakah yang dimaksud kayak poin, kayak nilai, angka-angka begitu kah? Oke, yang penasaran, sekarang kita lihat skor itu apa ya? Oke, jadi sebelum lagi nambah penasaran, sebelum kita bahas skor itu apa, kita perhatikan dulu bahwa skor ini sangat erat kaitannya dengan coaching, Bapak Ibu. Jadi dalam coaching saya ingatkan kembali ada 3 hal yang penting sekali dalam coaching itu, yaitu tujuan, ada tujuannya pasti ya, ada tujuan. Kemudian ketika ada tujuan, ada langkah dong bagaimana mencapai tujuan. Nah, dalam melangkah ini kita memerlukan sumber daya atau kekuatan-kekuatan agar kita bisa melangkah mencapai tujuan gitu. Jadi skor ini sendiri kaitannya erat sekali dengan tujuan, langkah, dan sumber daya. Baik, apa itu skor? Skor merupakan akronim atau singkatan dari S-nya itu sendiri adalah simptom. Simptom atau gejala atau masalah. Kemudian yang kedua, C. Jadi C itu adalah causes. Causes itu sendiri adalah penyebab. Penyebab dari simptom atau masalah atau kendala. Kemudian ada O, setelah C ada O, yaitu outcome. Outcome itu sendiri adalah tujuan atau harapan yang ingin dicapai. Kemudian ada R, R artinya resources. Resources itu adalah sumber daya, langkah dan sumber daya yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir E-nya adalah efek atau dampak. Baik, jadi skor itu sendiri kepanjangannya adalah symptom, causes, outcome, resources, dan effect. Baik. Nah, hal yang menarik dari skor, nah skor itu memiliki diagram sebagai berikut ya Bapak Ibu Guru. Merupakan kayak ada time zone gitu, pembagian waktu ya, ada past atau masa lalu, ada present, ada future. Nah, nanti di manakah posisi causes, symptom, outcome, dan effect tersebut? Kita lihat ya dari yang pertama, yaitu untuk causes. Causes itu berada di masa lalu atau merupakan past ya. Jadi penyebab itu merupakan sebuah masa lalu. Sedangkan simptom itu sendiri itu berada di masa kini atau present saat ini ya. Simptom atau kendala, masalah itu adanya saat ini. Sedangkan outcome atau tujuan atau efek atau dampak itu letaknya di masa depan. Nah, yang menarik adalah resources. Resources atau langkah-langkah dan sumber daya itu letaknya ada berada di antara saat ini dan di masa depan. Jadi sesuatu inilah yang bisa kita ubah dalam mencapai sebuah tujuan yang kita lakukan, yang bisa kita modifikasi seperti itu. Yang disinilah menjadi hal yang penting dalam mencapai tujuan itu adalah langkah dan sumber daya. Kalau di dalam sisi coaching inilah yang dibantu ditemukan oleh seorang coach. Jadi kalau sudah ketemu langkah dan tujuannya itu, maka solusi-solusinya akan sudah ditemukan pula. Baik. Apakah sampai di sini ada yang ingin diklarifikasi, Bapak Ibu? Oke, jika memang tidak ada, saya akan lanjutkan. Nah, kita akan mulai dari apa sih itu simptom atau gejala hambatan. Jadi, simptom itu sendiri adalah gejala atau masalah yang dihadapi. Gejala atau masalah yang dihadapi saat ini. Seperti itu. Jadi, gejala atau masalah yang dihadapi saat ini
apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Itulah berkaitan dengan simptom. Apa yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Baik. Masalah sebenarnya itu adalah kesenjangan atau gap antara eh, kenyataan dan harapan. Kita punya harapan A, kenyataannya B. Jadi kesenjangan itulah yang sering kita sebut sebagai suatu masalah. Jadi apa kenyataan yang Anda hadapi? Kita bisa memberikan pertanyaan dengan apa kenyataan yang Anda hadapi saat ini? Kemudian sebenarnya apa sih harapan Anda? Itu akan kita bisa melihat simptom. Kita bisa melihat simptom dengan kita menanyakan masalah. Baik, apakah sudah jelas Bapak Ibu? Wow. Jika memang ada pertanyaan atau hal-hal yang belum perlu diklarifikasi, saya persilahkan. Wow, ada dari Ibu Dewi di Kalimantan. Baik, wah pertanyaan yang luar biasa ya Ibu Dewi. Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Ibu? Baik, senang sekali Bapak Ibu Dewi. Terima kasih atas pertanyaan yang premium. Baik, saya akan lanjut lagi ya Bapak Ibu guru sekalian. Nah, bagaimanakah cara mendeteksi simptom dari outcome? Oke, kita lihat ya. Nah, outcome, apa itu outcome? Jadi apa outcome yang ingin Anda dapatkan? Jadi kita dengan mengajukan pertanyaan, ketika kita ingin mendeteksi simptom dari outcome, jadi kita sebagai coach akan mengajukan pertanyaan, apa outcome atau apa harapan yang ingin Anda dapatkan? Apa tujuannya ini? Seperti itu. Atau bisa juga kita menanyakan apa tujuan yang ingin Anda capai. Setelah itu, klien mungkin akan menjawab, saya ingin murid-murid saya lulus semua. Mungkin saya ingin tahun ini murid-murid saya bisa naik kelas semua. Nah, dari situ kita bisa mendeteksi simptomnya dari outcome. Jadi harapannya eh, guru tersebut berharap bahwa tahun ini muridnya bisa lulus semua. Kita bisa mengajukan pertanyaan kebalikannya dengan bertanya, apakah artinya Anda sekarang sedang mengalami murid Anda, misalnya, atau apakah saat ini artinya murid Anda belum lulus semua? Ya, jadi kita mendeteksi kendalanya. Oh, kendalanya saat ini, apakah artinya kendalanya saat ini nih murid Bapak Ibu guru ini ada yang belum lulus? Dengan mengajukan pertanyaan kebalikan dari outcome. Bisa juga kebalikan dari tujuan. Pertanyaan kebalikan itu untuk menemukan simptom dari outcome. Apakah ini menjawab penasaran Bapak Ibu guru tadi? Wow, luar biasa ya. Masih semangat? Semangat. Coba bisa angkat tangannya. Yang masih semangat angkat tangan. Wow, saya perhatikan semangat. Ya, 90% masih semangat. Terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya. Saya benar-benar merasakan semangat juga dari kehadiran Bapak Ibu semua. Wow. Baik, saya lanjutkan lagi. Apa itu kausis atau penyebab? Penyebab itu sendiri adalah dari gejala atau masalah yang dihadapi. Jadi, kausis itu adalah penyebab dari gejala atau masalah yang dihadapi. Misalnya tadi, ketika seorang guru mengatakan, saya kepingin eh, murid saya tahun ini lulus semua gitu. Dan kita mengajukan pertanyaan, apakah artinya tahun ini masih ada murid yang belum lulus? Nah, setelah guru tersebut menyampaikan kendalanya yang dihadapi atau masalahnya yang dihadapi, mungkin, oh ya, tahun ini memang murid saya lulus, namun kelulusannya itu benar-benar
perlu bantuan yang luar biasa gitu atau lulus dengan sangat minim misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan kira-kira apa yang menyebabkan masih adanya siswa yang pada tahun ini tuh lulus istilahnya dipaksakan gitu ya, mungkin belum seperti yang diharapkan oleh gurunya. Dan kemudian apa masalah yang dihadapi? Kita sebagai coach bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi sehingga guru tersebut bisa berpikir apa ya kira-kira yang menyebabkan gitu, menemukan penyebab dari masalah yang dihadapi. Itu menjawab Bapak Ibu guru. Baik, selanjutnya mengapa ini penting? Jadi sebelum saya lanjutkan mengapa ini penting, mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal atau perlu mungkin lebih baik kalau Bapak Ibu guru semua mencoba untuk menuliskan ya, menuliskan dari pertanyaan tadi. Misalnya bagaimana contoh-contoh dari Bapak Ibu guru, misalnya untuk mendeteksi simptom dari outcome. Misalnya dengan bertanya, apa tujuan yang ingin dicapai? Kira-kira jawabannya apa? Silahkan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Wow, sudah ada dari Pak Firman menuliskan, misalnya saya kepingin liburan ke, tujuannya saya kepingin liburan ke Yogyakarta. Jadi pertanyaan kebalikannya, apakah itu artinya Bapak belum liburan ke Jogja? Iya, betul sekali. Untuk mengetahui penyebabnya, dengan mengajukan pertanyaan, kira-kira apa yang menyebabkan Anda sampai saat ini belum bisa liburan ke Yogyakarta? Wow, luar biasa ya. Apakah masih ada lagi dari Bapak Ibu? Wow, dari Ibu Linda di Sumatera Barat. Ibu Linda, halo. Ibu Linda menuliskan tujuannya adalah saya ingin eh, bisa meningkatkan penjualan keripik saya. Apakah artinya keripik saya belum terjual maksimal atau belum sesuai target yang saya inginkan? Kira-kira apa penyebab dari keripik saya belum terjual maksimal? Wah, luar biasa ya chat dari Bapak Ibu. Terima kasih atas pemahamannya, engagementnya selama mengikuti pelatihan ini. Baik, apakah masih ada lagi yang ingin menyampaikan secara langsung yang belum menuliskan di pesan chat? Oke, kalau memang sudah jelas, kita akan lanjutkan ke materi kita yang terakhir, yaitu mengapa penting untuk mempelajari ini semua. Baik. Nah, mengapa ini penting? Karena dengan mengetahui gejala atau masalah dan penyebabnya akan mempermudah klien menemukan langkah dan sumber daya untuk menuju tujuan. Jadi ketika masalah dan penyebabnya itu sudah ditemukan secara otomatis, langkah dan sumber dayanya ini akan ditemukan juga. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dengan mengetahui gejala masalah, kemudian penyebabnya, dengan mengetahui simptom dan kausisnya, maka otomatis langkah dan sumber dayanya juga ditemukan. Wah, ini keren banget Bapak Ibu. Apakah ini masuk akal bagi Bapak Ibu guru semua? Terima kasih. Baik, kalau memang sudah tidak ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, materi hari ini saya cukupkan dulu. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa dari Bapak Ibu guru semua. Semoga materi hari ini yang kita mungkin, apakah ada di antara Bapak Ibu guru yang membantu saya untuk mengingat beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini? Pak Yohanes, terima kasih atas kesediaannya. Silakan Bapak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Wow, keren Bapak. Apakah ada Bapak Ibu guru lain yang ingin menambahkan apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini?
Ibu Tuti, silahkan. Wow, luar biasa ya. Dari pernyataan-pernyataan Bapak Ibu, saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan hari ini itu benar-benar apa namanya bisa di ini ya, benar-benar bisa tersampaikan gitu. Benar-benar apa yang saya ingin sampaikan juga hal itu yang dipahami oleh Bapak Ibu guru semua. Terima kasih banyak. Selamat sore Bapak Ibu guru. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat sore. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa pada materi yang kelima. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kita berjumpa lagi minggu depan. Baik, terima kasih.